Sebenarnya peran psikologi itu sangat banyak ya, Mas Yusuf, kalau kita bicara tentang generasi muda. Hari ini kita kan konon mendapatkan bonus demografi nih, Mbak. Bonus demografi yang di 2045 apabila baik, maka kita bisa melesat. Perubahan itu bisa signifikan, kecepatan itu bisa terjadi. Apa yang diterima sebagai sebuah informasi dianggap itu yang paling benar. Nah, banyak kejadian di sekitar kami. Saya melakukan sebuah riset ini, Mbak Wenti. Riset yang kami lakukan dengan teman-teman Fakultas Psikologi UIN Malang, itu kami mencoba untuk melihat skema keberagamaan. Adalah yang sangat mendominasi ketika aspek trust to text and teach. Jadi hampir 70% skema keberagamaan generasi muda kita. Saya menyebut generasi muda karena ini dilakukan di umur 20 tahun sampai turun sampai 18 tahun. Jadi rentang antara 18 sampai 20 tahun. 70% skema keberagamaannya sangat ditentukan oleh bagaimana mereka mendapatkan informasi agamanya dan bagaimana mereka mendapatkan pengajaran agamanya. Nah, dari 70% ini hampir 80%-nya itu mereka mendapatkan akses informasi dari gadget, dari internet. Jadi tidak belajar pada ahlinya, tetapi belajar dari konten-konten yang belum tentu benar atau yang itu memang benar. Jadi dalam sebuah hukum itu kan ada yang pencilan kanan dan pencilan kiri, kan gitu. Padahal di tengah-tengahnya ada dinamika yang bisa mereka ambil dengan kebijaksanaan secara kontekstual. Nah, itu yang tidak banyak terakses oleh mereka. Jadi ada banyak informasi, mereka mengalami kekurangan skill untuk menyaring. Nah, ini adalah sebuah tantangan. Apakah ini menjadi PR bagi para tokoh agama, tokoh pendidikan, atau juga PR dari orang tua itu sendiri? Kalau menurut Mbak Wenti, seperti apa harusnya kita bisa mengelola, atau kira kita nggak bisa memakai ukuran kita pada generasi muda di bawah kita. Kita tidak bisa memaksakan nilai kita. Tetapi di poin-poin tertentu, anginnya datang ini, di poin-poin tertentu kita membutuhkan strict gitu loh, Mbak Wenti. Ya. Gimana komennya ini, Mbak Wenti? Ya, tadi juga saya sempat sampaikan juga, Mas Yusuf. Jadi ada beberapa nilai yang mungkin kita, saya bicara sebagai seorang parent ya, yang kita bisa tolerir. Tapi ada hal-hal yang memang kemudian kita perlu memberikan rambu-rambu atau arahan kalau menurut saya. It's not about, tidak boleh gitu, tapi lebih pada maybe you can think this way atau maybe you can think that way. Jadi memberikan alternatif-alternatif. Jadi di samping kita juga belajar tentang teknologi dan pendidikan, untuk bisa melakukan itu tentu saja kita harus bisa pinter-pinter untuk membuka peluang diskusi dengan mereka, dan juga memberikan alternatif. Mungkin mereka udah, saya nggak tahu generasi yang sekarang ya, artinya apakah mereka itu betul-betul hanya dari penelitian yang Mas Yusuf, apakah hanya betul-betul dari internet misalnya sumber ilmunya, atau ketika mereka diberi alternatif buku, diberi alternatif media yang lain untuk belajar, itu mereka juga menanggapi dengan cara yang sama. Jadi menurut saya it's about providing alternatives, dan mendiskusikan alternatif itu, Mas Yusuf. Jadi tidak sekedar no, walaupun untuk YouTuber tadi saya lebih ke no ya, tapi artinya ketika kita bilang no pada sesuatu, ya ada alternatif yang lain itu loh, mungkin ada yang lebih menarik. Jadi Oke. Kalau dari Bu Ida? Saya mengutamakan dialog ya.
Itu yang saya bawa kepada setiap keluarga. Saya membawa mereka untuk selalu dialog. Karena tidak semua orang tua itu bisa mengikuti teknologi. Ya, kalau yang mereka bersekolah tinggi itu oke. Tapi kalau yang kemudian, nah ini saya selalu menekankan bahwa harus ada sebuah komunikasi yang baik. Dan setiap keluarga harus memiliki nilai-nilai yang pakem. Misalnya mereka harus tahu kebutuhan dan keinginan. Mereka harus tahu apa namanya. Jadi nilai-nilai apa ya? Mungkin membentukkan karakter kali ya. Mungkin mereka harus tahu bahwa mereka masih ada di dalam asuhan orang tua. Mereka harus intinya nilai-nilai itu yang mereka harus ugemi, dan itu dipegang oleh anak dan orang tua. Jadi saya tidak membawa setiap orang tua untuk bisa mengerti teknologi, karena kan nggak semua orang tua itu seperti kita-kita yang ibaratnya sekolah tinggi begitu kan. Nah kalau diker kasihan mereka. Jadi saya mengutamakan dialog dalam segala hal, itu dialog itu sangat penting. Jadi orang tua tidak mengekang, kamu silakan ibaratnya mengeksplor, kamu tahu, tapi kembali lagi kita tekankan bahwa kamu harus tahu bahwa ini apakah tahu dirimu dulu, ini kamu butuh atau tidak. Itu yang saya tekankan. Kebetulan saya ketemu dengan ponakan, terus kemudian dia ya namanya media internet itu kan macam-macam nih, ada konten porno dan sebagainya, kita harus ini fakta ya. Saya katakan, saya ngobrol dialog saja sama dia, saya katakan, kamu butuh nggak mas? Kamu pengen tahu atau butuh, apa? Butuh untuk referensi. Nah, jadi betul, nggak apa-apa kalau memang dia, iya, Bude saya butuh, saya pengen tahu. Saya pengen, saya selalu tidak ngejudge ya sama keponakan saya tidak, oh itu salah, tidak. Saya akan selalu explore jawaban dia. Jadi saya akan tanya, kamu butuh kenapa? Saya ingin mereka jujur. Itu yang paling penting. Kamu harus jujur. Dan saya kembali lagi, saya sendiri harus memiliki sebuah nilai yang benar bahwa orang tua tidak selalu benar. Itu penting. Jadi nilai yang benar, maksudnya orang tua tidak selalu benar. Ya, jadi yang penting itu saya mengapa. Jadi dari situ saya akan mengarahkan. Oh nak, kalau kamu boleh nonton misalnya gambar porno, mungkin itu kebutuhan fisikmu, fisikalmu. Kamu pengen melihat perempuan cantik, kamu go ahead. Tapi kembali lagi, kamu harus tahu bahwa itu efeknya kadang-kadang kalau kamu keterusan seperti itu, kamu menjadi edik. Nah, kamu akan, seperti itu, dan itu tidak baik buat kamu. Nah, jadi saya kembali lagi, saya selalu mengutamakan dialog. Nah, disinilah butuh kerendahan hati, kelapangan hati, dan sebagainya. Dan kita harus sadar diri bahwa masa depan anak yang memiliki adalah si anak, bukan orang tua. Orang tua itu hanya mengarahkan, bukan mendoktrinasi, bukan, tidak demikian. Karena kayaknya yang menjalani ketika orang tua mati, sudah nggak ada, meninggal, si anak siapa? Jadi kita bawa anak itu untuk mengerti dirinya, mengenal dirinya, sehingga dia bisa suatu saat mengambil keputusan yang terbaik buat dirinya. Itu menurut saya begitu. Jadi ada nilai yang tidak bisa dinego, yang harus ada dan melekat. Ya. Salah satunya adalah kejujuran. Ya. Tetapi betul. ada nilai-nilai lain yang bisa, bahasanya Mbak Wenti tadi, ngulur mungkret seperti yang disampaikan oleh Ki Ageng Surya Mentaram. Bahwasanya keinginan itu mulur dan mungkret. Betul. Semakin dipenuhi dia akan semakin ngulur, tapi kalau nggak dipenuhi ya mungkret dewe, kan gitu Mbak ya. Betul. Nah, oke. Tanpa terasa kita sudah lebih 60 menit berbincang. Tentu saja seperti yang saya sampaikan pada narasumber kita, pada Mbak Wenti, ya nggak lebih dari 60 menit, ternyata lebih dikit Mbak Wenti. Nah, sebagai final statement, saya ingin baik Mbak Wenti maupun Bu Ida memberikan pesan. Ada dua macam pesan buat kita sesama parent, sesama orang tua, dan pesan untuk generasi muda. Ya. Jadi apa yang bisa dipesankan gitu aja. Monggo Mbak Wenti, katanya nggak boleh seru-seru. Iya, mungkin kalau pesan saya sebenarnya untuk orang tua dan atau generasi tua dan generasi muda ya, bahwa perlu masing-masing menyadari bahwa perubahan itu akan selalu terjadi, gitu ya.
Sehingga bagaimana kita menyikapinya itu yang menjadi hal yang paling penting. Gap antar generasi itu akan selalu terjadi. Nah, bagaimana kita membuka pemahaman dan berusaha untuk memahami masing-masing itu akan menjadi kunci untuk relasi antar generasi yang baik. Terima kasih. Bu Ida? Mungkin untuk generasi muda yang paling penting, kenalilah dirimu, ya, eksplorlah setinggi langit, bercita-cita, tetapi satu hal, jangan tinggalkan nilai-nilai yang penuh integritas yang harus ditanamkan pada diri, supaya keliaran kita itu tetap ada batasnya. Oke. Gitu. Menyadari bahwasanya perubahan itu pasti terjadi dan akan terus terjadi, kemudian tidak berhenti mengeksplor diri dengan tetap berpijak pada tanah dipijak. Iya. Tidak tercerabut dari akar kita. Baik, peserta pembelajar psikologi dimanapun berada, itulah adalah diskusi kita tentang generasi cemerlang 2045. Apakah ini memuaskan? Tentu tidak, karena waktu kita sedikit. Yang pasti kita akan menampilkan kembali diskusi-diskusi yang semoga bisa mencerdaskan bagi kita semua, baik sebagai orang tua, sebagai pembelajar, maupun sebagai generasi penerus. Stay tune di psikologi kita, sebuah kerja bareng antara API dan KDI. Dan terima kasih untuk Mbak Wenti yang ada di Yogyakarta, sudah meluangkan waktu dan bersedia ngobrol-ngobrol dengan kami. Terima kasih Bu Ida sudah bisa mampir di studio Kampus Desa Indonesia. Kita ketemu lagi Rabu depan untuk tema hoax dan logical fallacy. Jadi stay tune teman-teman. Kita ketemu lagi di Rabu sore minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.